Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, deru mesin bulldozer terdengar bukan untuk menggali reruntuhan akibat serangan udara, melainkan untuk membersihkannya. Bulldozer kini bekerja di berbagai sudut kota Gaza, membersihkan puing bangunan yang hancur akibat perang panjang. Alat berat memasuki Gaza, harapan baru di tengah reruntuhan ketika suara ledakan berganti deru mesin pembangunan. Gaza, 14 Oktober 2025. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hanya dipenuhi suara ledakan, dentuman artileri dan jeritan rakyat yang kehilangan rumah serta keluarga, kini langit Gaza bergema dengan suara yang berbeda. Suara itu bukan lagi bom, bukan tembakan, melainkan deru alat berat, bulldozer, eskavator, truk pengangkut puing dan mesin-mesin konstruksi yang mulai bekerja. Ini untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, deru mesin bulldozer terdengar bukan untuk menggali reruntuhan akibat serangan udara, melainkan untuk membersihkan. Nah, ini memang mulai nampak ya di Gaza. Ini puing-puing mulai dibersihkan menjelang tahapan awal proses rekonstruksi di sana. Ini tertutup total akibat perang panjang yang memporak-porandakan jalur kehidupan. 1. Dari suara bom ke deru mesin. Suara ledakan telah lama menjadi irama keseharian di Gaza. Namun kini, bagi banyak warga, suara mesin alat berat terdengar seperti musik yang membawa harapan. Saya tidak pernah menyangka bisa menangis mendengar suara bulldozer, kata Yasser Abu Khalid, seorang warga Bait Hanun yang rumahnya hancur total. Selama berbulan-bulan, setiap suara keras membuat kami tiarap. Sekarang, suara keras berarti pembangunan, bukan kematian. Perubahan suasana ini menjadi simbol transformasi Gaza dari zona perang menuju tahap rekonstruksi awal. Pemerintah sementara di wilayah itu, dengan dukungan sejumlah negara Timur Tengah dan lembaga kemanusiaan dunia, mulai menurunkan puluhan unit alat berat untuk membuka akses utama dari utara ke selatan. Jalan-jalan yang selama ini terputus karena reruntuhan kini mulai dibersihkan, menyingkirkan puing-puing beton dan membuka akses yang selama ini tertutup total akibat perang panjang yang memporak-porandakan jalur kehidupan. 2. Konvoi alat berat dari Rafah ke Gaza City. Sebuah konvoi besar yang terdiri dari puluhan alat berat melintasi perbatasan Rafah 2 hari lalu. Di antara mereka, terdapat bulldozer-bulldozer besar dengan lambang Humanitarian Rebuild Mission yang dikirim melalui koordinasi antara Mesir, Qatar, dan beberapa badan internasional. Truk-truk itu disambut dengan air mata dan tepuk tangan warga Gaza yang berkumpul di pinggir jalan. Sebagian membawa bendera putih, dan sebagian lainnya mengangkat foto-foto keluarga mereka yang telah tiada. Kami tahu ini belum akhir penderitaan, tapi ini mungkin awal dari sesuatu yang baru, kata seorang perempuan tua bernama Maryam. Setibanya di Gaza City, alat-alat berat itu langsung dikerahkan ke 3 zona prioritas, yaitu kawasan perumahan padat di Shejaiyah, pasar utama di Khan Yunis dan kawasan pesisir utara yang hancur parah. 3. Tantangan pembangunan di tengah blokade. Namun, membangun Gaza tidak semudah menggerakkan mesin. Blokade yang masih diberlakukan membuat pasokan bahan bangunan sangat terbatas. Banyak alat berat yang harus berbagi suku cadang atau bahkan bahan bakar. Menurut laporan dari tim teknis di lapangan, beberapa mesin harus dimatikan bergantian untuk menghemat solar. Kami bekerja 18 jam sehari, ujar Hasan Al-Saidi, operator bulldozer dari Rafah. Bahkan kalau bahan bakar hanya cukup untuk 10 jam, kami akan tetap bekerja. Karena setiap meter jalan yang terbuka, berarti satu langkah menuju kehidupan. Meski begitu, masuknya alat berat ini menjadi sinyal penting bahwa dunia mulai menaruh perhatian serius terhadap rekonstruksi Gaza. Program pemulihan yang diumumkan oleh beberapa negara Arab kini memasuki fase implementasi nyata. 4. Harapan di mata anak-anak Gaza. Pemandangan paling menyentuh datang dari anak-anak Gaza. Mereka kini berlarian di sekitar alat berat yang bekerja, memandangi bulldozer dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka mengira itu robot besar yang datang untuk mendangku, ujar seorang relawan dari LSM Prancis, Claire Dubois. Bagi mereka, ini seperti keajaiban.
Beberapa anak bahkan memberi nama pada buldoser yang mereka lihat setiap hari. Itu namanya Abu Amar, kata seorang bocah laki-laki sambil menunjuk mesin kuning besar yang sedang menyingkirkan tumpukan puing di Khan Yunis. Dia kuat, dia tidak takut bom. Kini, taman-taman yang dulu hancur mulai direncanakan kembali. Sekolah-sekolah darurat mulai dibangun dari kontainer dan bahan seadanya. Di beberapa tempat, para relawan membuat mural besar di dinding yang masih berdiri dengan tulisan "We will rise again." Kami akan bangkit lagi. 5. Para pahlawan tanpa alat berat memasuki Gaza. Harapan baru di tengah reruntuhan ketika suara ledakan berganti deru mesin pembangunan. Gaza, 14 Oktober 2025. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hanya dipenuhi suara ledakan, dentuman artileri dan jeritan rakyat yang kehilangan rumah serta keluarga, kini langit Gaza bergema dengan suara yang berbeda. Suara itu bukan lagi bom, bukan tembakan, melainkan deru alat berat, bulldozer, eskavator, truk pengangkut puing dan mesin-mesin konstruksi yang mulai bekerja siang dan malam. Sebuah simfoni baru di tengah reruntuhan, suara kehidupan yang mulai berusaha bangkit dari abu kehancuran. Selama hampir 1 tahun terakhir, Gaza menjadi saksi bisu dari salah satu babak paling kelam dalam sejarah kemanusiaan modern. Namun kini, situasi itu perlahan berubah. Pagi hari di utara Gaza, derum mesin terdengar dari kejauhan. Asap debu reruntuhan mulai naik bukan karena bom, melainkan karena alat berat bekerja membersihkan jalanan, menyingkirkan puing-puing beton dan membuka akses yang selama ini tertutup total akibat perang panjang yang memporak-porandakan jalur kehidupan. 1. Dari suara bom ke deru mesin. Suara ledakan telah lama menjadi irama keseharian di Gaza. Namun kini, bagi banyak warga, suara mesin alat berat terdengar seperti musik yang membawa harapan. Saya tidak pernah menyangka bisa menangis mendengar suara bulldozer, kata Yasser Abu Khalid, seorang warga Bait Hanun yang rumahnya hancur total. Selama berbulan-bulan, setiap suara keras membuat kami tiarap. Sekarang, suara keras berarti pembangunan, bukan kematian. Perubahan suasana ini menjadi simbol transformasi Gaza dari zona perang menuju tahap rekonstruksi awal. Pemerintah sementara di wilayah itu, dengan dukungan sejumlah negara Timur Tengah dan lembaga kemanusiaan dunia, mulai menurunkan puluhan unit alat berat untuk membuka akses utama dari utara ke selatan. Jalan-jalan yang selama ini terputus karena reruntuhan kini mulai dibersihkan, menyingkirkan puing-puing beton dan membuka akses yang selama ini tertutup total akibat perang panjang yang memporak-porandakan jalur kehidupan. 2. Konvoi alat berat dari Rafah ke Gaza City. Sebuah konvoi besar yang terdiri dari puluhan alat berat melintasi perbatasan Rafah 2 hari lalu. Di antara mereka, terdapat bulldozer-bulldozer besar dengan lambang Humanitarian Rebuild Mission yang dikirim melalui koordinasi antara Mesir, Qatar, dan beberapa badan internasional. Truk-truk itu disambut dengan air mata dan tepuk tangan warga Gaza yang berkumpul di pinggir jalan. Sebagian membawa bendera putih, dan sebagian lainnya mengangkat foto-foto keluarga mereka yang telah tiada. Kami tahu ini belum akhir penderitaan, tapi ini mungkin awal dari sesuatu yang